Pemirsa Intens Investigasi mengejutkan di tengah perkembangan kasus Inara Rusli dengan Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi, kuasa hukumnya dari kantor hukum Persia & Co, di mana pendirinya adalah Marissa Icha, resmi menarik diri sebagai kuasa hukum Inara Rusli. Mereka menyatakan telah mundur dan menarik diri sebagai penasihat hukum per tanggal 15 Desember lalu. Dengan penarikan diri ini besar kemungkinan bahwa Inara Rusli saat ini berpotensi belum memiliki pengacara yang bisa mewakili di proses pemeriksaan kepolisian atau pengadilan bila kasus ini berlanjut, selama ia belum menemukan tim kuasa hukum yang baru. Lantas apa yang menjadi penyebab kuasa hukumnya menarik diri? Benarkah karena sudah tidak ada kecocokan lagi? Lalu bagaimana juga Marissa Icha menanggapi foto dan pertemuan antara Inara Rusli dengan Insanul Fahmi yang beredar luas di media sosial? Benarkah menurut Marissa Icha kalau keduanya sedang mengalami love is blind atau cinta itu buta? Dan apa juga pesan Marissa Icha untuk Inara Rusli seusai ia dan timnya berhenti menjadi penasehatnya? Benarkah juga Insanul Fahmi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Wardah Tinamawa dan Inara Rusli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami, hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus yang melibatkan Inara Rusli dan Wardah Tinamawa kembali menarik perhatian publik setelah terjadi perubahan signifikan dalam tim kuasa hukum Inara Rusli. Jika sebelumnya, Marissa Icha terlihat membela Inara Rusli setelah laporan Wardah Tinamawa dilaporkan ke polisi. Namun, kabar mengejutkan datang dari Marissa Icha dan tim dari kantor kuasa hukum yang didirikannya bahwa pertanggal 15 Desember lalu secara resmi mengumumkan bahwa dirinya bersama timnya memutuskan untuk mundur dari membela Inara Rusli. Keputusan ini diambil setelah adanya perbedaan pandangan yang tidak dapat diselesaikan, yang disebut sebagai ketidakcocokan atau tidak sejalan lagi. Dalam pengumumannya, Marissa Icha juga menunjukkan bukti pengunduran diri timnya sebagai kuasa hukum dari Inara Rusli. Alasan ketidakcocokan memang jadi penyebab utamanya. Tujuan kami mengundang rekan-rekan media sekalian adalah untuk menyampaikan terkait keputusan penting dari kami selaku penasihat hukum Ina Idola Rusli atau yang kita kenal dengan Inara Rusli. Dengan ini yang kami sampaikan bahwasanya per tanggal 15 Desember 2025 kami tidak lagi menjadi penasihat hukum dari saudara Inara Rusli. Kami menarik diri dan menyatakan mundur sebagai penasihat hukum dari saudara Inara Rusli. Sudah dijelaskan tadi, sudah tidak sejalan, tidak ada kecocokan. Saya tekankan sekali lagi ya, bahwa hari ini 21 Desember kami kantor hukum Persia & Co pamit menarik diri tidak lagi sebagai penasehat hukum Ina Idola Rusli menurut dalam perjanjian yang kami lakukan. PH itu adalah mewakili klien yang hanya dalam segala tindakan hukum. Kami sudah melakukan upaya pendampingan hukum dan atau membuat laporan polisi menurut apa yang disampaikan klien kami di Bareskrim Polri pada laporan polisi B-581-11-2025-SPKT Bareskrim Polri pada tanggal 26 November 2025. Dan nomor laporan polisi B-8677-12-2025 SPKT Polda Metro Jaya di Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Desember 2025 yang dimana saat itu kami hanya mendampingi ya. Klien kami datang untuk membuat laporan polisi tersebut. Ini bukti pencabutan kuasa kami
kepada klien kami, Ina Idola Rusli. Jadi yang bisa dilihat juga di sini ada tanda tangan dari klien kami ya. Jadi ini kamsatnya sudah komplit lah. Dan ini sudah kami serahkan ke Mbak Inara ya. Marisa Ica juga memberikan tanggapan terkait foto dan pertemuan antara Inara Rusli dengan Insanul Fahmi yang baru-baru ini beredar di media sosial. Ia mengungkapkan rasa hormatnya terhadap setiap pilihan yang diambil oleh Inara Rusli. Selebgram dan pengusaha satu ini juga menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan jalan hidup dan keputusan pribadinya sendiri. Baginya, menghargai pilihan orang lain merupakan hal penting, meskipun keputusan tersebut mungkin berbeda dari pandangan orang lain. Selain itu, Marisa Ica menyoroti perdamaian yang terjalin antara Inara dan Insanul sebagai hal yang menarik. Ia melihat momen tersebut sebagai sebuah simbol bahwa love is blind atau cinta itu buta. Ia juga menekankan pentingnya kebebasan memilih dalam hubungan dan kehidupan pribadi, serta menghargai setiap proses yang dijalani oleh orang lain. Ya mungkin teman-teman kan udah dengar bahwa ada upaya dari siapa? Buya ya? Pemuka agama lah Ya. yang terkemuka di Indonesia ya, yang berupaya untuk memediasi mereka. Dan yang perlu kita tekankan juga bahwa mediasi itu bukan hanya antara saudara IF dengan Inara Rusli, tapi semuanya gitu. Mawa, ya. Betul. Tapi itu terinfo kepada Terinfo tapi mendadak Terinfo. ya? Nah itu pun dadakan, Iya. betul. Enggak sih, itu kan hak dia. Betul. Dan apa yang disampaikan Buya juga ada benarnya juga. Mereka saat ini masih suami istri. Terus di dalam Islam juga katanya diperbolehkan. Ya monggo gitu. Kan dia juga punya hak kan untuk memilih. Kami juga punya hak juga kan untuk memilih. Enggak lah. Cuma kan tadi yang seperti saya sampaikan, Inara punya hak, saya punya hak. Orang punya cara pandangnya masing-masing. Menurut saya baiknya begini, menurut seseorang baiknya begini. Ya kita kan nggak bisa paksakan gitu. Ya gimana kalau orang udah cinta? Love is blind. seperti yang story yang Ya tapi kan bener kan, cinta itu buat orang buta kan. Marisa Ica pun ungkapkan bahwa Inara Rusli sudah meminta maaf kepada dirinya dan juga tim kuasa hukumnya. Ya, mereka sudah melakukan yang terbaik dengan langsung membuatkan laporan yang sesuai dengan pasalnya. Namun dengan berjalannya waktu, ketidakcocokan dengan Inara Rusli semakin nyata hingga Marisa Ica dan timnya pun menarik diri. Ya, Inara juga sudah minta maaf bahwa ya aku minta maaf lah gitu. Ke semuanya. Sudah kami lakukan yang terbaik, kami langsung buatkan laporan polisi di Bareskrim. Kami cari pasal yang cocok memang untuk klien kami, di mana dia juga merasa harus punya keadilan ya. Sama-sama kita lihat nanti aja gitu. Tapi namun akhirnya setelah berjalan sampai 15 Desember ada ketidakcocokan, jadi kami menarik diri. Meski sudah menarik diri, tidak menjadi penasehat Inara Rusli lagi. Meski begitu, Marisa Ica tetap memberikan doa yang terbaik untuk Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan juga Wardati Namawa. Bahkan ia juga memberikan pesan khusus buat Inara Rusli, diantaranya membawa serta Allah dalam setiap langkah di hidupnya. Ya, pokoknya yang terbaik aja buat semuanya, buat Mawa, buat Inara, buat Insan. Buat Inara, ini aja, jangan terlalu percaya sama orang yang baru dikenal. Lalu aku nggak bilang orang sekitar dia nggak baik ya, cuma Tuhan memberikan kamu pikiran, otak, akal, dan juga hati. Kamu pergunakan itu saat ini untuk menjalani hidup kamu selanjutnya. Dan kalau kamu sudah memilih seseorang yang memang kamu anggap
bisa mendampingi hidup kamu. Ini bukan hidup 1-2 tahun, melainkan berpuluh-puluh tahun, dan kamu sudah pastikan itu yang terbaik buat kamu. Jangan lupa untuk bawa Allah selalu dalam kehidupan kamu. Selanjutnya, di tengah kasus yang sudah berujung ke jalur hukum ini, Insanul Fahmi mengejutkan ungkap bahwa dirinya ingin mempertahankan Inara Rusli dan juga Wardatina Mawa. Lantas seperti apa nasib Insanul Fahmi? Mengingat kedua perempuan yang diinginkannya itu sama sudah melaporkan dirinya ke polisi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Mengejutkan, Insanul Fahmi akhirnya ungkap keinginannya secara terbuka untuk mempertahankan rumah tangga dengan dua perempuan sekaligus, yakni dengan istri sahnya Wardatina Mawa dan istri yang dinikahinya secara siri pada bulan Agustus lalu, Inara Rusli. Menurut Insanul, sebagai seorang laki-laki, ia merasa berkewajiban bersikap gentle dan bertanggung jawab terhadap kedua perempuan tersebut. Bahkan diungkapnya juga bahwa hubungan dengan kedua istrinya itu masih terjalin komunikasi yang intens. Dan ia memilih untuk terus memperjuangkannya meski memang memahami konsekuensi sosial dan emosional yang tidak mudah. Meski begitu, Insanul Fahmi tetap pada pendiriannya untuk tidak menceraikan salah satu dari kedua istrinya itu, dan ia mengaku masih tetap memberikan nafkah kepada keduanya. Karena mau gimana pun ini semua udah berjalan ya. Mau gimana pun ini semua udah berjalan. Jadi mau gimana pun aku sebagai laki-laki juga harus gentle, harus bertanggung jawab lah. Kalau misalnya orang Indonesia ini kan banyak banget yang mudah cerai, mudah ini itu apa semua segala macam, cerai, habis itu nikah lagi. Menurut aku kayak terlalu ini banget sih, kayak nggak baik kalau kayak gitu. Kalau menurut aku kalau bisa dipertahankan, aku berjuang sampai titik darah penghabisan pastinya. Paling nggak aku mengindahkan aturan syariat bahwasanya aku sebagai laki-laki, sebagai suami aku memperjuangkan. Jadi tanggung jawab aku nanti di akhirat udah selesai. Karena aku disuruh memperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau misalnya dari sisi mawanya seperti itu, aku juga nggak mau harga diri aku diinjak-injak, harga diri keluargaku diinjak-injak. Jadi ya kalau misalnya memang mau seperti itu ya tafadhol, aku silahkan aja. Ya kan yang penting tanggung jawab aku udah aku tunaikan. Ya kalau sekarang ini kita jalanin dua-dua, aku jalanin dua-dua. Iya. Mungkin keadaan dua-duanya juga bagaimana? Ya alhamdulillah aku masih chat-chatan sama dua-duanya, sama aku chat-chatan, sama Ina aku chat-chatan. Kan harus adil kan? Dan Ya masih, dua-duanya masih ngasih nafkah pastinya. Sementara Insanul Fahmi ingin mempertahankan rumah tangganya dengan kedua perempuan yang dinikahinya itu, Inara Rusli dan Wardatina Mawa malah melaporkannya ke polisi. Wardatina Mawa untuk dugaan perzinaan, sedangkan Inara Rusli laporkan perihal dugaan penipuan yang dilakukan Insanul Fahmi kepada dirinya terkait status pernikahan. Namun diungkap Insanul Fahmi bahwa kemungkinan Inara Rusli akan cabut laporannya tersebut, sedangkan Wardatina Mawa belum diketahuinya. Tapi menurutnya, sang istri ingin melihatnya masuk penjara. Oh, kalau itu kata dia pengen dicabut sih. Kalau itu kata dia pengen cabut. Ina. Mama belum ada sih saat ini. Kayaknya dia lebih senang aku di penjara, tapi nggak tahu deh ya. Aku ikutin aja proses hukumnya. Mau gimana pun aku tetap hargain. Selanjutnya, lantas seperti apa tanggapan Eva Manurung terkait adanya rencana Inara Rusli akan cabut laporan polisi terhadap Insanul Fahmi?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Munculnya kabar bahwa Inara Rusli akan mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi seperti yang diungkap pria berusia 25 tahun itu pun mendapat tanggapan Eva Manurung. Ibunda dari musisi Virgon sekaligus mantan ibu mertua Inara Rusli itu memberikan sejumlah pernyataan dan refleksi yang mencerminkan pandangan keluarganya terhadap dinamika yang terjadi. Menurutnya, sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup, termasuk langkah hukum seperti pencabutan atau pelaporan seseorang, harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jangan easy come, easy go, mudah datang, dan mudah pergi. Karena itu, ia merasa kasihan kepada Inara Rusli dan juga anak-anaknya yang merupakan cucunya sendiri. Dan ia juga sangat menyayangkan jika Inara Rusli benar-benar bersedia untuk dipoligami. Inara akhirnya mencabut. Dia udah kayak easy come, easy go, easy come, easy go. Kalau dulu saya bilang dia ada on-nya, ya. Kalau tuh juga jadi kayak gini, gitu ya. Jadi kayak begini nih modelannya, kehidupannya gitu. Kenapa nggak dulu diidemin aja? Sini kumpul, ya, lu jadi bini tua kan gitu. Kalau dulu nggak berterima, ya kan? Langsung upload ke Instagram, upload ke ini sampai aib dibuka-buka ini. Gitu. Nah kalau kayak gini terus gimana? Sebenarnya aku jauh dulu bukan terima kasihan sama dia, kasihan anak-anak. Tapi mau diapain lagi? Itu tuntutan pribadinya dia. Tuhan tuh kasih tuntut. Berpikir kita sendiri yang dia nggak tuntun pikiran kita, ini namanya free will. Nah free willnya menyatakan seperti itu gitu loh. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.